من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Video yang sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukunnya wudu. Wudu itu sendiri membutuhkan wasilah yang namanya air. Selain wudu juga mandi membutuhkan air, membersihkan najasah ataupun istinja seseorang maka membutuhkan air ya. Air yang bisa digunakan untuk hal-hal tersebut adalah air yang tergolong adalah air yang suci dan bisa mensucikan ya. Daripada air hujan, air salju, air embun, air laut, mata air ya, air sumur, juga air sungai. Air-air tersebut dalam artian adalah suci dan mensucikan, artinya belum terkontaminasi, baik belum tercampur teh ya, semisal teh, kopi, sabun, ataupun belum pernah itu air digunakan untuk membersihkan najasah, atau belum pernah digunakan untuk membasuh anggota wudhu yang wajib, juga belum pernah digunakan untuk membasuh anggota badan tatkala mandi, yaitu basuhan yang wajib. Maka air tersebut artinya bukan air bekas untuk bersuci, tapi masih murni, masih air yang suci dan bisa mensucikan, belum kejatuhan najis, belum kecampuran apa-apa gitu. Nah sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama di sini adalah wudu kita bisa batal sehingga kita harus wudu lagi ya. Adalah yang pertama sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu buang air kecil atau buang air besar, ataupun baik yang keluar itu adalah angin ataupun sesuatu yang nggak biasa keluar ya. Misalkan ada anak kecil bilang ke orang tuanya ya, abah kok ini yang keluar nih cacing dan lain sebagainya, apakah wudhu anak kecil itu batal? Maka batal. Jadi yang keluar sesuatu apapun, baik basah ataupun kering, baik yang memang sudah biasa keluar ya seperti kotoran ataupun yang tidak biasa, maka tetap membatalkan wudu, kecuali yang keluar itu adalah mani. Apabila seseorang itu keluar mani, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa mani itu tidak membatalkan wudu? Karena ya, mani tersebut mewajibkan mandi bagi seseorang yang keluar maninya. Bagi seseorang yang keluar mani tersebut diwajibkan mandi. Mandi itu lebih besar a'dham daripada wudu. Mandi itu lebih besar daripada wudu, sehingga tatkala seseorang itu keluar maninya dia diwajibkan mandi, maka tatkala dia itu keluar mani dia tidak membatalkan wudunya ya, karena efeknya itu lebih besar daripada wudu, yaitu dia itu menyebabkan seseorang itu untuk mandi wajib. Yang kedua, seseorang itu bisa batal wudunya yaitu dengan tidur ya, keadaan tidur yang tidak menetap, artinya menetap ya di tempat duduknya sehingga ketutup rapat yang namanya duburnya itu ya, ketutup rapat sehingga nggak memungkinkan keluarnya angin, juga nggak berpindah ya. Pas dia itu baru mau tidur dia keadaannya seperti ini ya, rapi ya. Misalkan ini betul-betul tempat duduknya itu ya, artinya tidur dalam keadaan duduk dan ini tegak sehingga tidak memungkinkan keluarnya angin dari dubur. Tapi pas dia bangun udah tengkurap ya, dia bangun udah dalam keadaan telentang ya, batal daripada wudunya tersebut. Atau misalkan dia tatkala tidur dia dalam keadaan menetap dan bangun pun dia dalam keadaan menetap, tapi diingetin sama orang yang
di sampingnya dan orangnya maksum atau orangnya adil. Fulan tadi kamu misalkan waktu di pertengahan tidur mengeluarkan angin dan lain sebagainya, nah itu batal wudunya ya. Apabila dia itu tidur ya tidak menetap, maka batal wudunya. Atau tidur menetap tapi diberitakan sama orang yang adil, sama orang yang maksum, misalnya dia itu di pertengahan tidurnya mengeluarkan angin ya, ataupun dia tidurnya berpindah tempat dan lain sebagainya. Maka dari itu diperhatikan betul, khususnya yang tatkala sholat Jumat ataupun orang-orang yang tidur dalam keadaan seperti ini tidak menetap ya. Artinya tidurnya itu tidak memenuhi syarat sehingga wudunya itu batal ya. Maka harus memenuhi syarat di dalam tidurnya tersebut sehingga wudunya itu tidak batal ya. Harus tegak, harus sekiranya tidak keluar angin ya. Kalau dia duduknya tumpuan bebannya itu begini lurus badannya, maka kemungkinan besar nggak keluar angin di situ dan dia tidurnya dalam keadaan menetap, tidak berubah. Yang ketiga, hilangnya akal. Ya, seseorang tatkala wudu lalu hilang akalnya, misalkan karena mabok, karena pingsan ya, macam-macam orang hilang akalnya, atau bahkan dengan gila ya, datang gilanya lalu dia hilang akalnya, maka wudunya menjadi batal. Kemudian selanjutnya adalah laki-laki menyentuh perempuan ya, yang ajnabiyah dan tanpa ada penghalang ya. Laki-laki menyentuh perempuan ya. Laki-laki sudah besar ya, hitungan besar ini yaitu adalah tatkala seorang yang memiliki tabiat selamat ya, lalu dia itu memandang perempuan yang sekiranya timbul syahwat, keinginan untuk menikahinya ya, ada kemauan untuk menikahinya, maka ini udah sampai batasan besar. Tapi kalau masih kecil ya, kita sentuh anak kecil atau kita salaman sama anak kecil ya, yang belum ada keinginan sama sekali, kalau kita memandangnya bagi orang yang memiliki tabiat selamat, tidak ada syahwat untuk memandang anak kecil dan lain sebagainya, itu belum membatalkan wudhu kita. Tapi kalau udah perempuan agak besar, meskipun dia belum balik, tapi kalau dipandang bagi orang yang memiliki tabiat selamat, membangkitkan syahwat, meskipun dia belum balik, maka itu membatalkan wudhu. Nah, laki-laki perempuan sentuhan ya, yaitu tadi itu ajnabiyah, artinya tidak ajnabiyah itu orang lain ya. Kalau ibu kita, kakak kita kandung ya, terus juga mahram kita, itu kita menyentuhnya tidak batal. Tapi kalau orang lain ya, dan tanpa ada penghalang ya, artinya kulit ketemu kulit ya, kulit ketemu kulit, maka batal wudunya ya. Dikecualikan kalau rambut ya, atau gigi sama kuku ya, itu tidak membatalkan. Rambut, gigi, kuku itu tidak membatalkan kalau bersentuhan. Tapi kalau kulit sama kulit dan tanpa ada penghalang, kalau ada penghalang walaupun tipis, maka tidak batal wudunya. Selanjutnya adalah menyentuh daripada kemaluan manusia dengan telapak tangan. Biasanya guru kita itu mencontohkan seperti ini ya, yang nggak kelihatan ini namanya telapak tangan ya. Tapi kalau kita menyentuh dengan ini atau yang sampingnya, itu tidak batal wudhu kita. Tapi kalau dengan telapak tangan yang sekiranya nggak kelihatan ini, maka tatkala kita sentuh kemaluan manusia, baik kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain, misalkan adiknya, maka batal wudunya. Juga menyentuh di sini halaqah duburi atau lubang anus ya, di sini disebutkan lebih tepatnya lubang anus, maka juga batal wudunya. Nah, hal-hal yang disebutkan tadi apabila kita dalam keadaan berwudu lalu terjadi kepada kita yang biasanya mungkin kita tidur nggak karuan tidurnya, bukan dalam keadaan duduk yang menetap di tempat duduknya dan memenuhi syarat yang tadi, maka itu kita harus wudu lagi apabila kita ingin sholat dan membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam.